Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa tazaka wa lam yakhsha illallah fa asya ulaika yakunu minal muhtadin. Segala puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rekan-rekan Ketua DKM, wabil khusus kepada Pak Adi Santika, Ketua KCP BSI Kecamatan Antapani yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Sudah lama kita ketemu dan baru kali ini kita bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa barokah dan terutama juga membawa manfaat dalam kontribusi kita terhadap kemakmuran masjid. Yang kedua kalinya saya memaparkan terkait dan manajemen masjid. Pada waktu itu tanggal 24 Desember kalau nggak salah, atau 24 Januari ya, sudah memaparkan di sini secara lebih global, dan sekarang kami sebagai tuan rumah ya, dan sudah dijadikan sebagai home base, tempat bertemunya komunitas mereka-mereka yang punya pedulian terhadap pemakmuran masjid di masjid besar ini. Tentu ini merupakan suatu hal kehormatan, juga tanggung jawab kami bagaimana kita bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Saya awali dengan pernyataan seorang ulama, ketika masjid ditinggalkan dan dilupakan orang ya, yang tersisa hanyalah nanti kenangan-kenangan masa lalu, di mana orang-orang termenung duduk lesu melihat peninggalan masa yang lalu. Bangunan apakah ini? Seandainya kita semua melupakan masjid. Oleh karena kemakmuran masjid, kemakmuran perkembangan kejayaan Islam, kehormatan Islam, bukan terletak di dalam gedung-gedung yang mewah, apartemen, pusat perbelanjaan. Kejayaan dan kehormatan umat Islam terletak di dalam penuhnya sesaknya masjid-masjid oleh jemaah yang khusyuk beribadah, mengamalkan amalan-amalan sunnah. Itulah tanggung jawab kami. Seandainya masjid-masjid ditinggalkan, yang tersisa adalah kehancuran, kehinaan dimanapun kita berada. Alhamdulillah kehadiran kita di sini akan memberikan jawaban. Kita ada termasuk orang-orang yang peduli terhadap pengembangan masjid. Memang kondisi saat ini belum sejauh itu. Tetapi kalau kita lihat fungsi masjid nampaknya masih belum optimal. Masih banyak yang hanya puas dengan menyelenggarakan sholat wajib saja, setelah itu bubar, kemudian tidak ada kegiatan lain. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, masjid itu adalah sebagai pusat pengembangan Islam. Jadi ada fungsi-fungsi ibadah, dakwah dan sosial, juga berbagai hal, termasuk juga membahas masalah-masalah politik. Ini tidak diharamkan zaman Rasulullah. Nah, kita tentu saja diharapkan bisa memberikan panduan kepada DKM-DKM yang ada di sekitar Antapani, yang di Antapani itu ada sejumlah 93 masjid berdasarkan informasi dari Ibu Camat. Ada 51 perumahan, itu begitu luas ya. Jadi kitalah orang-orang yang diharapkan nanti bisa memberikan pencerahan kepada DKM-DKM sekitar. Masjid Besar Baitul Mutakin ini punya misi ya, punya visi Masjid Besar Baitul Mutakin sebagai pusat syiar Islam di Antapani. Dan kita punya misi menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan ibadah sesuai sunnah, menyelenggarakan kegiatan taklim wa ta'alum,
kemudian memberikan pelayanan kepada jemaah dan masyarakat, dan juga membina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Antapani. Inilah merupakan visi dan misi kami. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya, sebagaimana kita maklumi bahwa ada 3 bidang yang sepantasnya kita garap, yaitu bidang idarah menyangkut pengelolaan atau manajemen, bidang imarah menyangkut pemakmuran, dan bidang riayah menyangkut pembangunan pemeliharaan. Di bidang idarah manajemen atau di dalam pengelolaan, kita sudah punya struktur DKM, SK-nya melalui wali kota dan kantor urusan agama Kota Bandung. Kemudian di dalam keikutsertakan di dalam pengelolaan masjid, kita seoptimal mungkin melibatkan masyarakat yang ada di sekitar itu, terutama jamaah yang aktif. Ini sesuai dengan panduan. Bagaimanapun kita berharap kepada jamaah aktiflah yang dilibatkan di dalam kepengurusan DKM. Dan pada saat kita menetapkan takmir atau DKM, kita tetapkan khususnya ada 3 kriteria. Pertama adalah jemaah, ada 4 jemaah masjid. Keduanya dia punya pengetahuan agama. Oleh karena bagaimanapun yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang terpampang di sana, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir wa aqimus sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mampu nanti memakmurkan masjid. Tidak mungkin kita minta bantuan orang-orang non-muslim untuk membangun masjid. Orang kafir minta-minta sumbangan, yang nggak mungkin. Jadi tetap orang-orang yang beriman, intinya adalah orang-orang yang selalu datang ke masjid. Kemudian yang keduanya, kita harapkan mereka punya keikhlasan. Jadi mereka yang nanti membantu, apakah jadi takmir ataupun hanya jemaah, tetap dia ikhlas. Pada saat ditentukan sebagai apakah bidang imarah atau bidang riayah, tetap mereka itu ikhlas ya, di dalam mengabdi di dalam kemasjidan. Dan dia pun tahu manajemen. Maksudnya tahu manajemen bahwa ketika dia bergabung dengan kami, dia itu merupakan bagian daripada struktur yang ada. Jadi tidak kerja sendiri. Jadi bagaimanapun setiap orang yang dilibatkan ini merupakan bagian daripada manajemen. Sehingga itulah maka nanti ada pembagian tugas imam, tugas DKM, tugas marbat, kita sudah ada pembagian tugasnya. Itulah bagian daripada pengelolaan. Nah, kita pampangkan di sana strukturnya dan mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya masing-masing. Dan kita tanamkan rasa memiliki ya. Yakinkan bahwa ketika kita memberikan kontribusi terhadap masjid, itulah merupakan bagian daripada amal soleh kita atau bagian daripada ladang amal kita di masjid. Nah, itulah yang kita tanamkan kepada mereka. Ada suatu pengamalan yang menarik pada saat kami punya gagasan ingin memindahkan tempat wudu, ingin membuat plafon, ingin menata taman, anggaran 80 juta kita sudah sebarkan, ternyata realisasinya sampai 100 juta. Tapi yang membuat saya bangga, ini dana yang masuk ada 47 juta 250 ribu sampai hari kemarin. Ini kontribusi dari 86 orang jemaah. Ini luar biasa. Jadi partisipasinya banyak sekali. Ada yang langsung ke DKM, ada yang melalui rekening. Itu merupakan menunjukkan bahwa berapapun jumlahnya, tapi menunjukkan adanya kepedulian. Oleh karena itulah kekuatan kami, kekuatan kita, dimanapun juga berada kita punya organisasi, adalah bagaimana anggota itu memberikan kontribusi. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka punya kepercayaan. Nah, inilah modal kami. Sehingga pada saat talim yang tadi, modal subuh, itu kurang lebih dari tadinya sekitar 50, 70, sekarang mungkin 200-an orang sudah bergabung di sini. Dan tidak hanya sekitar masjid ini, yang jauh-jauh pun mereka datang. Ini merupakan suatu modal yang tentu saja ini merupakan kerjasama antara pengurus dengan jemaah sekitar. Itu bidang idarah ya, atau bidang pengelolaan. Kemudian di bidang imarah, ini merupakan ruh daripada suatu masjid. Bagaimana kita memberikan kegiatan-kegiatan pemahaman keislaman yang terutama akidah, syariah atau hukum-hukum Islam, ibadah, kemudian juga akhlak. Kita berikan konten-kontennya dalam bentuk penguatan akidah. Bagaimana kalau sekarang itu kan bukan kita menerangkan mereka percaya kepada Allah, terhindar daripada menyembah berhala, tetapi bagaimana tidak terpengaruh paham-paham sekuler, liberal, pluralisme. Itulah yang kita arahkan. Sehingga akidah yang dimantapkannya merupakan materi eskatologi Islam. Kita berikan tawaran-tawaran, menu-menu yang memperkuat akidah. Di bidang syariah nanti ada
fikih muamalah, ada fikih ibadah, merupakan bagian daripada bagaimana ibadah yang benar. Kemudian juga ada tadkiyatun nufus atau pembinaan akhlak. Kemudian kita bahas hadis-hadis yang terkait dengan pembinaan akhlak, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in dari Imam Nawawi itu memberikan penguatan akhlakul karimah. Di samping itu ada sirah nabawiyah, sirah sahabat, merupakan bagian-bagian daripada kita mengambil suri teladan dari para anbiya, termasuk khususnya Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sirah nabawiyah yang sekarang mungkin sudah tahun keempat. Jadi bagi mereka yang sudah aktif dari 3 tahun 4 tahun yang lalu, mereka sudah tahu sekarang rintutan daripada bagaimana perkembangan Islam sebelum Nabi Muhammad datang, sekarang sudah sampai kepada Isra Mi'raj bagi mereka yang mengikuti. Jadi berapa jilid ini kalau kita bukukan, dan ini bobotnya luar biasa. Kita bukan hanya paham sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah Nabi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ibarat waktunya sudah tahu ya. Jadi kita kajian-kajian kita ada di samping Sabtu ini. Kalau yang kultum biasanya di samping Sabtu ada. Setelah sholat subuh ada kultum dari para ustadz, termasuk dari pengurus DKM. Setelah subuh ada. Kemudian ada ba'da maghrib, yaitu hari Ahad, hari Rabu dan hari Jumat. Dan materi macam-macam. Ada sirah, ada berbagai kajian-kajian, termasuk ulumul Quran, ulumul hadis juga diberikan untuk memberikan pemahaman yang kuat, terutama bahasa Arab ini yang paling banyak. Bahasa Arab mungkin sebulan 4 kali ya, dari hari Jumat bahasa Arab Al-Quran. Juga ada terjemah 1 bulan 2 kali. Ini memberikan penguatan di dalam pemahaman Al-Quran. Kemudian ada tablik akbar sekali-sekali ya, itu memang sesuai kondisi. Kemarin kita Ustadz Ihsan Tanjung, sebelumnya ada Ustadz Salim Falah, ini Ustadz kondang kita pun adakan, tapi insidental sifatnya. Insya Allah di samping itu juga ada komunitas ibu-ibu yang bersatu dua, yaitu komunitas BKMM. Ini setiap hari Rabu minggu terakhir ini kurang lebih ada 200 sampai 300 jemaah ke sini. Setiap majelis taklim se-Antapani itu ngumpul di sini. Ini BKMM. Kemudian juga ada majelis zikir. Mungkin yang sudah paham dari Ibu Tuti Sahudi, sekarang ngumpulnya di sini. Ini juga jemaahnya meluap sampai 300-an lebih keluar. Nah, itu komunitas yang sudah terbangun dan tentu saja memudahkan penyebaran syiar Islam khususnya di wilayah Antapani. Insya Allah nanti untuk bulan Ramadan, insya Allah kurang lebih 5 minggu lagi kita pun ada kajian-kajian. Kalau yang subuh yang sepanjang tadi itu akan diganti dengan kajian pada asar. Kemudian ceramah tarawih juga nanti ada kajian-kajian insidentil, buka bersama, itikaf, kemudian ada muhasabah. Itu merupakan bagian-bagian yang nanti ada kajian khusus. Nah, nanti ini kita programkan. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dikerjasamakan dengan komunitas forum yang seandainya nanti sudah terbentuk. Sedangkan sholat id kita adakan di lapangan Gasmin. Ini sudah dibakukan. Jadi kalau tidak hujan kita di lapangan Gasmin. Silakan nanti kalau mau ikut sholat id di sini. Kemudian di samping itu juga merupakan bagian juga dari Imaroh adalah kita ada sekolah tahfidz Quran yang dikelola oleh PKBM Sahabat Baitul Mutakin. Jadi kelompok belajar bersama Sahabat Baitul Mutakin, alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang muridnya kurang lebih 100-an lebih. Udah tahun ketiga, kalau nggak salah tahun ketiga atau keempat. Alhamdulillah juga peminatnya banyak. Dan terpaksa dari sekolah itu tidak membuka lagi oleh karena sudah terlalu banyak yang ditampung, oleh karena kelas yang diadakan dibatasi hanya 17 orang per kelas, tapi minatnya, animonya luar biasa. Oleh karena kajian khususnya adalah hafalan Quran, diharapkan minimal 3 juz itu sudah hafal. Itu yang menjadi unggulan sekolah tahfidz Quran TKBM Sahabat Baitul Mutakin. Di samping juga itu kita terapkan RIRA ya, rumah ibadah ramah anak, di mana kita anak sekolah di sini berbaur pada sholat, mereka diajak sama-sama masuk saf. Ini keunggulannya sekolah berada di lingkungan masjid.
biar mereka lari-lari, teriak-teriak, dan kita harus ramah terhadap mereka. Jadi mereka nyaman di sini, yang lari-lari ada olahraga, kita biarkan. Oleh karena bagaimanapun kita berharap anak-anak itu nanti menjadi penerus kita. Jadi ciptakan suasana, jangan sampai anak kecil itu merasa takut, dan kita pun sebagai orang tua jangan berlaku kasar terhadap mereka. Itu merupakan bagian daripada kami, rahmat terhadap anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah bidang riayah, ya. Riayah atau pemeliharaan pembangunan. Alhamdulillah kita sudah tempat, oleh karena di dalam pembangunan suatu masjid, pertama diutamakan tempat wudhu yang memadai, ada kamar mandi, ada toilet, dan utamakan tempat wudhu itu bagus, bersih, harum, dengan aliran air yang jangan sampai mati. Alir tutor di sini, bisa yang di depan, bisa yang di belakang. Ibu-ibu sudah dipisahkan dengan bapak-bapak, dan ada toilet yang bersih, ada yang duduk, ada yang jongkok juga ada, silakan. Jadi merupakan bagian pertama, kita utamakan tempat wudhu, kamar mandi, toilet harus bersih. Nah ini tujuan kami, dan sekarang alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, sekarang sudah alhamdulillah lancar. Kemudian juga yang lain-lain kita siapkan mukena, sarung bagi mereka yang datang tidak membawa perlengkapan sholat yang khusus. Kemudian juga tempat parkir yang cukup luas, taman-taman alhamdulillah sudah kita tata. Jadi kalau bapak-bapak yang dulu pernah datang ke sini tahun 2000-an, Yayasan Amel Makti Museum Pancasila, itu bentuknya tidak semacam ini, kumuh sekali. Sekarang alhamdulillah jauh luar biasa. Padahal ini masjid besar, ini tidak ditopang oleh dana pemerintah, hanya jemaah sekitar. Alhamdulillah ini berkat dukungan. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada jemaah yang memang mempercayakan kepada DKM, sehingga kita alhamdulillah bisa menjadikan masjid ini sebagai tempat yang nyaman, bukan hanya untuk ibadah, dakwah, tetapi juga mereka yang duduk-duduk, para supir-supir angkot, para ojol, para supir ojek nangkring di sini. Alhamdulillah mereka merasa nyaman di sini, dan tentu saja pada saat sholat mereka bisa sholat dengan tenang di sini. Nah, alhamdulillah sound system juga sudah bagus. Nah, ini merupakan salah satu juga yang harus kita perhatikan pada saat taklim ini, mereka bisa mendengarkannya dengan nyaman. Ini tentu saja berkat dukungan daripada jemaah dan berbagai pihak, terutama juga ada teknisi khusus yang merawat ini keberadaan speaker sound system supaya tetap dalam keadaan bagus. Kita terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan terhadap berlangsungnya kegiatan taklim ini. Jadi di samping taklim begini, sound system juga ada orang-orang yang meng-hire bagaimana menghubungi ustadz, itu pun sudah ada di belakang layar. Dan ini sudah berlangsung, dan saya DKM merasa berterima sekali. Kemudian layanan lain, kita tahu ada Kojamas, ya, Koperasi Jemaah Masjid. Alhamdulillah ini sudah badan hukum, dulu dirintis oleh almarhum Bapak Odet, Wali Kota, dan mungkin diatamani baru jemaah inilah, masjid besar inilah yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Camat yang sudah punya Kojamas. Alhamdulillah sekarang omsetnya meningkat terus, tapi hanya dalam bentuk pengadaan sembako, ya. Beli gula, beli terigu, beli minyak sudah ada di sini, kebutuhan sehari-hari. Simpan pinjam kita belum, oleh karena ini kita agak hati-hati. Tetapi aktivitas sehari-hari untuk pengadaan kebutuhan alhamdulillah sudah jalan. Nah, nanti membuka kerjasama dengan siapapun juga. Kita sudah punya Kojamas, punya badan hukum. Ini tidak menutup kemungkinan nanti kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan usaha, dan tentu saja diharapkan bisa memberikan manfaat bagi jemaah. Kemudian ATM beras, alhamdulillah juga sudah hampir setahun. Ini didukung oleh Yayasan Baitul Mal BRI. Ya. Selama 1 tahun kita sudah mendapatkan fasilitas untuk 50 orang mustahik. 1 minggunya mereka dapat 3 liter. Tapi nanti selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada jemaah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut. Dan kita berharap ini bukan hanya 50 orang, bisa meluas lagi, sehingga banyak orang yang merasa terbantu dengan layanan dari masjid ini. Jadi Kojamas, ATM beras, juga air minum gratis. Ini ada yang di belakang, itu yang dari komunitas para dokter. Itu air minum yang disuling langsung tapi bisa diminum. Ini baru sebulan yang lalu, silakan dimanfaat. Juga ada air minum gratis. Mereka masuk di sini silakan minum aja, nggak usah bayar. Itu merupakan cukup. Sebetulnya ada tempat nasi gratis sebelah sana, tapi daftar isinya tidak bagaimana
air. Biasanya hanya waktu Jumat Barokah. Jadi mereka para jemaah bisa diberikan nasi bungkus atau nasi kotak, sudah kita sediakan tempatnya. Nah, itu beberapa kegiatan kami ya yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah lukmannya luar biasa, dan juga masjid-masjid lain banyak juga yang mengadop program kita. Silakan aja kalau memang dirasa baik. Inilah jadi kuncinya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi intern antara takmir, jemaah, donatur, juga dana luas kita nanti insya Allah juga dengan komunitas yang lain, dengan BSI juga alhamdulillah sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Bahkan kami dulu dengan 2 orang dan bendahara disekolahkan manajemen masjid di Jokarian 3 hari. Ini Pak Adi, ini dari BSM dulu. Jadi ada dari dana Lasnas. Mungkin dari Bandung hanya beberapa masjid, termasuk Baitul Mutakin, hanya 5 masjid, dan kita dididik di sana manajemen masjid selama 3 hari. Alhamdulillah juga luar biasa, ilmunya banyak sekali. Dan kami juga kemarin berkat juga didukung BSI juga bisa studi tour ke sana, studi banding. Kita 3 hari di sana, 2 hari aja Masjid Jokarian, Masjid Saliman, Suci Saliman di sana. Jadi luar biasa, dan memang perlu kita kepada jemaah itu sekali-kali apa rihlah, apa tour ya, mengunjungi saudara-saudara kita di tempat lain untuk belajar. Jadi di samping Jokarian juga mungkin juga ada Masjid Al-Falah di Sragen, katanya bisa memberikan sayuran, memberikan apa, walau alam apakah memang bisa atau tidak, tapi ya kita jadikan sebagai pembanding, nggak ada salahnya, karena kita berbagi ilmu dari siapapun kita terima. Intinya pertama perlu kita membangun kolaborasi atau kerjasama, tentu saja intern harus solid ya, dari antara DKM, jemaah, kemudian donatur harus mempunyai visi yang sama kepada kemakmuran masjid. Dan terbentuknya nanti forum DKM Santapan Nilaya ini merupakan bagian yang lebih berkembang lagi. Kalau tadinya hanya masjid besar, sekarang kita ada komunitas lain. Mudah-mudahan nanti ke depan itu yang ke depan adalah forum ini. Jadi DKM besar Baitul Mutakin sebagai sekretariat, tetapi diharapkan nanti ada motor-motor dari teman-teman komunitas-komunitas lain yang nanti insya Allah akan memberikan pemaparannya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh jemaah yang lain. Jadi intinya itu, dan kesimpulannya tentu saja kembali kepada kita semua ya. Kita semua kan punya kesibukan masing-masing, bisnis, kerja, bagaimanapun. Tetapi seandainya kita bergerak di masjid, kita merupakan bagian daripada orang-orang yang peduli terhadap masjid. Tentu saja ada 2 keuntungan. Pertama, kalau kita seorang yang masih bekerja, itu tentu kita merupakan bagian daripada kinerja kita. Tapi di luar daripada itu, kita merupakan orang-orang yang insya Allah akan selalu hadir di masjid. Jadi menurut suatu hadis ya, ada 7 golongan yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, yang tidak ada perlindungan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mulaqun bil masjid. Ini hadis yang terkenal, orang-orang yang selalu terikat hatinya ke masjid. Jadi pada saat kita punya kepentingan ke masjid, apa didorong oleh karena kewajiban kita, tapi kita didorong harus selalu datang ke masjid. Jadi inilah manfaatnya. Jadi kalaupun misalnya ibadah lainnya kita masih kurang, mudah-mudahan dari sinilah kita akan mendapatkan keutamaan. Silakan kita kerja di mana saja, tetapi ada saat-saat tertentu kita datang ke masjid, baik sebagai ketua DKM, baik sebagai jemaah, apapun juga, baik sebagai pegawai apapun, tetapi ada saat-saat tertentu ini kita harus peduli ke masjid. Nah inilah, jadi mungkin manfaat materi di dunia nggak dilaksanakan, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak, oh inilah pahala kita ketika dulu kita selalu aktif di masjid. Nah inilah saya sering tekankan kepada ibu-ibu ya. Jadi sebagai informasi, pada saat kita bikinan makanan aja, ada di satu rumah hanya ngerebus telur, yang lain ngiris bawang, yang lain bikin nasi, yang lain bikin apa, ada mungkin sekitar 7 orang yang saya beri kerupuk. Mereka sama-sama ikhlas. Bu, naon yang kedah dibantos. Nah, inilah ingin berkembang ya. Bahkan sekarang sudah selesai, Bu, nanti Sabtu nanti makannya apalagi engke heuh kana heulah. Tapi itu menunjukkan adanya kepedulian. Nah, inilah yang ingin kita bangun. Mudah-mudahan kita etikat kita ini bagian daripada kepedulian kita kepada pengembangan masjid. Jadi ini merupakan potret daripada Baitul Mutakin, dan tentu saja masjid-masjid lain pun punya
kegiatan yang sama, saya yakin, dan punya juga unggulan-unggulan, misalnya Al-Huda dengan medianya, Al-Falah juga dengan yang lain, atau juga yang lain tentu juga banyak unggulan. Dengan bersatunya dalam suatu komunitas, dalam forum, mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi pengalaman, dan juga nanti bisa saling sharing, dan nanti bisa juga saling memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang memang masih memerlukan bantuan daripada kita semua. Jadi itulah mungkin beberapa catatan kami. Sekali lagi bukan menggurungi, ini hanyalah potret yang kami laksanakan, dan kedepannya kami berharap forum DKM Seantapani Raya ini sudah terbentuk, nanti kita bisa bekerja lebih program lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya ya, oleh karena bagaimanapun harus ada kalau di dalam ayat mungkin sering kita baca, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada suatu kaum yang menyuruh kepada kebenaran, menyuruh kepada yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada ayat lain dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi orang-orang yang mengajak kebenaran. Ya, kita sekarang bukan nahi mungkarnya, kebenaran aja dulu lah. Kalau nahi mungkar biasanya lebih berat. Kalau ngajak sholat, ngajak berbuat baik mungkin agak mudah ya. Tapi kalau represif, kita kadang-kadang akan bertentangan. Mungkin kita lahannya sekarang lahan mengajak kepada amar ma'ruf, mengajak kepada kebenaran. Itulah yang mungkin yang bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada teman-teman Ustadz Abdurrahman, Ustadz Beni, yang lain-lain. Ini merupakan sumbangsi yang sangat baik ya. Saya rasa harus ada orang-orang yang mempelopori ya. Oleh karena dengan itulah nanti orang-orang yang lain akan diajak bersama-sama. Itulah sambutan kami. Sekali lagi saya terima kasih atas kesungguhannya, atas kepeduliannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.